Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 9 Maret 2024. Hari Raya Kenaikan Tuhan. Haleluya. Mari saudara, di pagi yang cerah ini kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup di dalam roh. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 11. Bacaan kedua Efesus 1 ayat 17 sampai dengan 23. Dan Injil Yohanes 16 ayat 15 sampai dengan 20. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini saudara, semua umat yang percaya akan Kristus merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Kenaikan Tuhan Yesus ini telah disaksikan oleh para murid saudara dan oleh Paulus dalam surat pertamanya kepada Theophilus memberikan kesaksian itu. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Terangkat kemana saudara? Kenapa dia Yesus Tuhan itu terangkat? Tuhan Yesus di dunia telah menjalani apa yang ditugaskan oleh Bapanya dengan sempurna. Dan selanjutnya para muridlah yang melanjutkan tugas-tugas Yesus. Misi-misi Yesus ini saudara. Dan Yesus kembali ke surga tempat asalnya. Kenapa dia kembali ke surga? Telah disampaikan oleh Yesus sendiri untuk menyiapkan tempat bagi kita yang percaya kepadanya saudara. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 2 sampai dengan 3. Saudara, di sini dapat kita ambil kesimpulan saudara, kenapa Yesus naik ke surga saudara. Yang pertama saudara, dia menyediakan tempat saudara bagi kita yang percaya dan melakukan kehendaknya. Jika hidup yang sementara ini berakhir, haleluya saudara, kita dijamin saudara tempat yang terbaik di surga. Alkitab mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Alkitab juga mengatakan bahwa satu kali kelak manusia akan meninggal. Ibrani 9 ayat 27. Kematian adalah suatu yang pasti, tidak dapat melarikan diri atau mewakilkannya kepada orang lain saudara. Ingat ini saudara, kita harus menghadapinya secara pribadi. Dan bagi kita yang percaya serta melakukan kehendaknya, kita telah mendapatkan jaminan tempat saudara. Karena Yesus sendiri yang mempersiapkan dan menyediakannya bagi kita. Haleluya. Bagaimana kehidupan kita saat ini saudara? Adakah kita dengan sungguh percaya akan Dia dan melakukan kehendaknya saudara? Adakah kita juga percaya akan kehidupan kekal yang telah dipersiapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Apakah kita juga telah mempersiapkan diri saudara di dalam kehidupan ini untuk masuk ke dalam kehidupan yang telah dijanjikannya itu? Dengan janji yang diberikan Yesus ini, tidaklah menjadi ketakutan lagi bagi kita yang percaya akan Dia ini saudara. Ketakutan akan kematian ini saudara. Bahwa kematian bukanlah akhir dari hidup kita ini. Kematian hanyalah cara Allah untuk membawa kita dari dunia yang fana ke surga yang bakal saudara. Kita sekarang berada dalam pengharapan akan kedatangannya kembali untuk menggenapi apa yang Ia katakan kepada murid-muridnya.
Aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 3. Yang kedua, saudara, Yesus naik ke surga, saudara, supaya Roh Kudus datang menolong orang percaya. Hidup orang percaya tidak semata bergantung pada sesuatu yang ada pada dirinya, saudara. Apapun pada kekuatannya sendiri, pada dunia ini, saudara, atau pada apapun dan siapapun. Tetapi, saudara, pada kuasa Roh Kudus. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Zakaria 4 ayat 6. Jika Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus tidak datang ke dunia ini dalam arti yang khusus bagi orang yang percaya kepadanya. Yohanes 16 ayat 7. Jika Roh itu datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yohanes 16 ayat 8. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Membantu kita menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah, di mana oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Roma 8 ayat 13. Membantu kita memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah. Roma 15 ayat 13. Dan kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku, ia naik ke surga supaya ibadah kepadanya, saudara, semakin bermakna dan bergairah. Jika Tuhan kita Yesus Kristus tidak naik ke surga, ibadah kepadanya menjadi terbatas oleh waktu, tempat, dan suasana. Roh Kudus membawa suasana ibadah dalam roh dan kebenaran. Dan ibadah itu tidak lagi terikat pada waktu, saudara, tempat, dan siapa yang memimpin ibadah. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23 sampai dengan 24. Saudaraku, Yesus sampaikan, aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Yohanes 14 ayat 3. Saya ulang, saudara, aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Pertanyaannya, saudara, siapakah kita ini sehingga Tuhan akan kembali menyambut kita, membawa kita, saudara? Dan siapkah kita akan kedatangannya ini, saudara? Kedatangannya yang tiba-tiba, siapkah kita? Bagaimana persiapan kita akan kedatangannya untuk membawa kita? Adakah kehidupan kita telah sesuai dengan kehendak Bapa, kehendaknya? Hidup kita apakah telah menurut bimbingan dan pimpinan Roh Kudus, saudara? Hidup di dalam kebenaran. Mari, saudara-saudara yang terkasih, kita mau menyambut perayaan hari raya kenaikan Tuhan ini bukan hanya sekedar seremonial belaka saja, saudara. Tapi saudara-saudara yang terkasih, kita mau mulai hidup benar dalam pimpinan Roh Kudus. Kita mau selalu merindukan, saudara, merindukan janji Tuhan Yesus akan Roh Kudus. Mintalah kepada Tuhan Roh Kudus. Minta, saudara, dengan penuh kerinduan untuk selalu melingkupi di dalam kehidupan kita ini. Sehingga, saudara, kita mau menyerahkan hidup kita ini di dalam pimpinan dan bimbingan Roh Kudus. Supaya kita dapat menjadi hidup benar dan dapat menikmati kehidupan
tempat yang telah dijanjikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sendiri, yaitu di tempat kerajaan sorga. Terpujilah Tuhan Yesus yang kini terangkat ke surga, menyiapkan tempat bagi kita, dan bersyukurlah selalu atas pencurahan rohnya yang diberikan kepada kita kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom alaihim. Selamat merayakan hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Berapa menit?